Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini tersentuh kepada kita doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang sejuk ini kita mendapat kesempatan langsung untuk berbincang santai kepada salah satu narasumber untuk wawancara pagi hari ini, yaitu Bapak Nurul Yakin Syam. Saya izin menyapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Yakin. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Pak Yakin? Alhamdulillah sehat Ki. Alhamdulillah sehat. Sekilas informasi untuk teman-teman, mungkin bagi mahasiswa UPB terutama Pelita Bangka, terutama PGSD, sudah tidak asing ya dengan sosok Pak Nurul Yakin ini, karena beliau merupakan salah satu sosok dosen yang dimana mahasiswa itu nyaman ketika belajar dengan beliau, ketika bertemu dengan beliau. Beliau ini adalah seorang dosen sekaligus penulis, teman-teman. Di sini saya tertarik untuk berbincang nanti dengan beliau, bagaimana sih perjalanan beliau untuk sampai saat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya izin bertanya langsung kepada Pak Ikin. Ya, silakan. Nah, dari pertanyaan pertama nih Pak Ikin. Ya. Pertemuan pertama saya sebagai mahasiswa kepada Pak Ikin itu sangat luar biasa first impression-nya. Ya. Saya takjub melihat Pak Ikin, apalagi setelah tahu Pak Ikin itu adalah seorang penulis. Kemudian saya mencari tahu beberapa hasil karya Pak Ikin. Yang pertama nih Pak Ikin, Ya, gimana? boleh gak ceritakan sedikit saja dulu latar belakang Pak Ikin sebagai dosen dan juga sebagai penulis. Baik, langsung saja Ki ya. Pertama ada dua poin yang teman-teman yang ditanya Ki tentang latar belakang sampai pada titik menjadi dosen dan penulis. Oke, yang pertama, apa yang melatar belakangi saya untuk menjadi dosen? Ya, saya cerita dulu sekilas teman-teman ya, bahwasanya perjalanan saya menjadi dosen itu sebenarnya menurut saya pribadi cukup terlambat, karena saya kuliah S2-nya juga cukup terlambat. Nah, cuman sebelum itu saya tak pernah kepikiran akan menjadi dosen, tapi ada keyakinan dalam hati. Nah, saya kuliah tahun 2021 S2-nya ya, S2-nya 2021 dan selesai tahun 2023. Apakah Pak Ikin punya jaminan untuk jadi dosen? Nggak ada gitu. Sebelumnya tidak tergambar Pak? Tak gambar. Cuman saya yakin Bismillah, saya pengen jadi dosen. Karena apa Ki? Karena saya ngajar dari level SD, level yang paling kelas 1 sampai kelas 6 sudah pernah merasakan. Kemudian mengajar anak SMA sudah pernah merasakan. SMP alhamdulillah sekarang. Nah, saya selalu berdoa pengen mengajar mahasiswa, pengen jadi dosen. Nah, ketika itu 2023 nggak ada pikiran apapun. Cuman saya husnuzon Ki. Husnuzon ke Allah, insya Allah ada jalan. Lebih tepatnya kapan Pak terbesit di dalam pikiran Bapak, oh saya mau jadi dosen gitu? Oh, kalau pengen jadi dosen sih sebenarnya sudah lama. Iya. Hanya saja karena saya tak kunjung S2 lagi, jadi harapan itu gak tergambar jelas lewatnya kapan sih pengen S2-nya. Karena tahun 2014 saya satu lulus, kuliah baru 2021 itu ada rentang kurang lebih 7 tahun gitu ya. Jadi 7 tahun saya nggak S2. Nah, akhirnya cuman saya doa, ya Allah semoga saya bisa S2, belum ke dosen dulu. Nah, setelah saya kuliah S2 nih di Unsika Karawang, baru tuh di situ saya mulai ada keinginan untuk menjadi dosen gitu. Di situ jadi dosen. Nah, saya lulus 2023, apa yang saya amalkan? Nggak banyak sih. Satu amalan saya yang sering saya bilang ke teman-teman,
selawat. Masya Allah. Kapan selawatnya Ki? Kan setiap sore menuju sekolah SMP ini lewat flyover. Betul. Setiap balik dan berangkat, insya Allah melihat di flyover itu nama kampus ya. Nah, Universitas kita bangsa. Saya di situ saya selawat kenceng nih, ya Allah. Kalau emang itu terbaik, beri kesempatan saya untuk jadi sini. Selawat tuh saya di situ ya. Akhirnya sampai pada titik yang mungkin lucu ya. Kebetulan ada kakak kelas kalian namanya Pak Adit Yusufnya kan sekarang titik. Sepertinya saya pernah ketemu dengan beliau di salah satu seminar ya Pak. Nah betul. Nah beliau punya kaos futsal. Tertulis Universitas Kita Bangsa. Kami sering main futsal gitu. Suatu ketika saya sentuh tulisan itu. Allah saya sedih. Kenapa ini bikin gitu? Siapa tahu nanti ada kesempatan. Ternyata dari 2003 kurang lebih 8 bulan, setelahnya September 2024. Nah, kebetulan ada teman di sini Ki. Ini prosesnya ya Ki. Ya. Ada teman, kebetulan istrinya dosen di sana. Saya cuma sekedar iseng, Pak barangkali ada lowongan PAI. Oke nanti. Nggak ngetol-ngetol banget, ayo pengen minta enggak. Ternyata omongan yang saya iseng-iseng bisa lanjutkan ke istri beliau ketika juga santai, ketika makan di luar santai, teman Pak Ikin itu bilang barangkali ada lagi. Oh iya betul, kebetulan dulu PAI masih butuh. Nah disitu lagi, alhamdulillah melalui proses itu nggak banyak, nggak panjang, suruh kirim CV, gimana nanya ke suaminya gimana Pak Ikin lagi, alhamdulillah tanpa wawancara mungkin langsung sudah ikut di situlah Pak Ikin jadi dosen. Pak Nurul Yakin ini selain dosen juga sebagai penulis teman-teman. Nah, kita mau tahu nih Pak, motivasinya apa sih Bapak untuk menekuni dunia pendidikan di Indonesia terutama dan juga sebagai penulis? Jadi gini Ki, untuk penulis saya sudah pengen jadi penulis sejak dulu ketika jadi santri, terlebih tahun 2008-2009. Karena kenapa? Saya nggak punya akses kemana-mana pun ketika itu. Apa yang saya baca Ki? Saya melihat orang Jawa Pos di pesantren saya itu terpampang orang hebat, opininya di sana ada guru besar, dosen. Saya terbesit dengan hati. Kok saya pengen menulis seperti ini ya? Itu 2008-2009 Ki. Masih pesantren, masih di pondok ya Pak. Nah, apakah saya punya karya? Itu nggak ada sama sekali. Menulis tak ada sama sekali. Allah jawab di tahun 2016 di Cikarang Barat. Ketika saya ngajar anak SD, kemudian saya tuliskan pengalaman saya dengan anak SD. Nah, kemudian koran pertama kali yang memuat saya adalah koran Serambi Aceh. Serambi Aceh itu di tahun 2016. Kemudian saya dapat koran pertama kali Semenjak Bukan Main. Itu menjadi titik balik saya kepenulisan. Ya, ketika saya merasa ini loh, awalnya saya diremehkan sama teman-teman sekamar. Tulisannya kurang gini-gini, tapi saya nggak patah semangat gitu. Saya revisi ketika kan awal saya nulis, saya ini ke teman-teman, gimana tulisannya? Untuk meminta pendapat. Pendapat teman sekontrakan dulu ada 7 orang. Itu tulisan apa sih? Tapi semangat tak berhenti di situ. Saya revisi ya, benar. Semakin semangat. Nah, ketika itu muncul yang tadi Serambi Aceh, apa kata teman-teman? Ini baru Quran. Masya Allah. Ingat banget itu dapat 300.000 ketika itu. Itu menjadi starting point Pak Ikin. Bahwasanya menulis itu menyenangkan. Belum lagi mengeluarkan unek-unek yang ngajar anak kecil, yang beragam. Nah, dari pengalaman pertama itu ngajar anak kecil, saya temukan namanya Semua Anak Adalah Bintang. Nah, itu judulnya. Di garis bawahi teman-teman, judulnya adalah Semua Anak Adalah Bintang yang diterbitkan oleh Serambi Aceh. Iya betul. Wah, teman-teman nanti bisa cari ya. Nah, adakah Pak tokoh inspirasi ketika Bapak tadi membaca koran ya ketika di pesantren? Iya. Adakah tokoh inspirasi yang membuat Bapak sampai saat ini terus bersemangat untuk menulis? Iya. Oke. Tokoh inspirasi saya itu sebenarnya enggak muluk-muluk tentang hal yang nasional Ki ya. Saya punya guru Ki ya. Guru beliau sekarang jadi dosen juga di Madura di pesantren itu. Pesantren itu punya universitas, kalau udah jadi universitas, beliau tuh guru saya juga penulis.
nulis cerpen iya, nulis ini iya. Dan beliau menjadi salah satu pemantik saya, namanya Ustadz Muhammad Nur Khalis Majid. Ustadz Muhammad Nur Khalis Majid. Beliau guru saya yang pesantren, yang memberi motivasi. Meskipun kita lulus, awal-awal saya lulus, beliau yang menyemangati saya. Nggak banyak yang dilakukan, tapi hanya bilang mantep Kim, keren Kim, lanjutkan Kim. Tapi kata sederhana itu bagi saya pribadi nggak sederhana. Justru itu pemantik saya untuk terus menulis. Sampai pada suatu titik tulisan Pak Ikin udah mulai masuk ke media nasional, masuk ke Jawa Pos, ke Republika, Detik, apa kata beliau? Apa katakan? Kim terbuktikan ternyata untuk menulis di media nasional tidak hanya bisa, tapi kalau kualitas tulisan kita bagus pasti percaya kamu bisa. Sebagai dosen, bagaimana sudut pandang Bapak terkait pendidikan di Indonesia saat ini dengan generasi yang saat ini terbaru, yaitu generasi Z dan juga generasi Alpha ke depan? Baik, untuk kondisi pendidikan Indonesia kita jawab dari segala sisi biar balance saja. Apakah pendidikan Indonesia secara kualitas memiliki peningkatan atau kemajuan? Jika kita mengaca pada tahun-tahun sebelumnya, pendidikan emang sudah mulai maju dalam konteks keindonesiaan, apalagi disupport dengan berbagai macam teknologi saat ini, kemudahan teknologi untuk menghasilkan pembelajaran yang beragam. Cuman dalam konteks global, negara kita masih belum bisa bersaing, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, masih banyak yang perlu dibenahi yang belum dibenahi. Dari apa? Dari segala sisi. Misalnya kualitas guru yang harus terus dikembangkan. Kemudian dari selain kualitas guru juga terkait kesejahteraan guru yang mungkin bagi sebagian daerah masih belum diperhatikan. Yang belum merata. Betul. Karena kesejahteraan merupakan salah satu faktor penyemangat apakah kita all out dalam mengajar, dalam mendidik atau tidak. Karena tidak sedikit pula ya Pak, para guru yang saat ini semangatnya menurun karena dari faktor apresiasinya tersebut kurang. Sehingga ketika kita mau melakukan pengembangan pun tidak ada motivasi bagi motivasi. Pak Ikin itu kan kalau di kelas itu mengajar menyenangkan. Semua mahasiswa tidak ada yang merasa tertekan, sehingga dengan pembelajaran yang dibawakan Pak Ikin, alhamdulillah saya pribadi merasakan pembelajarannya sampai teman-teman. Nah sekarang kita mau tanya nih Pak Ikin, apa pendekatan dan metode yang Bapak pakai apabila di kampus dengan mahasiswa atau ketika Bapak menjadi seorang guru SMP? Baik. Untuk pendekatan yang saya lakukan, pertama yang harus saya lakukan, saya melihat kondisi mahasiswa atau anak. Saya pernah membaca literatur bahwasanya di Oxford University. Oxford teman-teman itu daerah luar ya, daerah Inggris ya teman-teman. University, saya pernah baca. Ternyata perkuliahan di luar negeri, di Oxford ini tak seseram yang kita bayangkan. Bahkan jam masuk perkuliahan itu jam 9. Jam 9 pagi. Dan bahkan dosen itu tak ada yang kira yang menjatuhkan dalam konteks katakanlah ketika ujian proposal, ujian skripsi, nggak ada yang sok mahal, nggak ada. Tapi tetap mereka memberikan pertanyaan tanpa menjatuhkan. Pertanyaannya bagaimana anak-anak bisa menyerap dengan mendalam secara deep. Karena tujuannya itu adalah memberikan pembelajaran ya Pak, bukan memberikan rasa takut. Begitu. Dan ini lagi yang bikin saya kagum. Setiap mahasiswa itu ada pembimbing dua, mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Buat apa? Pembimbing bukan sekedar pembimbing akademik, tapi hal apapun kesulitan di kampus, dua dosen ini yang akan membantu dia.
ada tempat untuk konsultasi sebagai Betul. mahasiswa ya Pak Haji Betul. Isma. Sehingga ada wadah. Nah dari situ saya pikir benar ya. Nah, kemudian intinya kita tidak boleh mengajar menurut versi kita, tapi kita mengajar bagaimana versi mahasiswa kita atau anak didik kita. Sehingga kita, kalau kita memaksakan kita, katakanlah orang tua belajar ya, seberapa andragogi kan, Iya. kita nanti khawatir kita jadi kaku gitu. Makanya kalau saya pribadi melihat gimana sih mahasiswa, bagaimana siswa, sehingga setidaknya walaupun saya nggak tahu secara detail satu mereka, kecenderungan mereka, kecerdasan mereka, setidaknya saya menyampaikan materi dengan santai, dengan mungkin bisa menyenangkan, kira-kira begitu. Sehingga karena kita nggak tahu ya Pak kondisi Iya. peserta didik kita Iya benar. dalam kondisi seperti apa, Mm-mm. entah sedang ada masalah kah, Iya, atau betul. sedang capek kah. Iya. Tapi alhamdulillah Mm-mm. teman-teman kita dapat pelajaran. Mm-mm. Jadi pembelajaran itu tidak selalu tidak menegangkan, Iya, tapi betul. santai, fleksibel. Bagaimana kita sebagai guru menyesuaikan. Iya betul. Kalau kata apa Kementerian Pendidikan sekarang, Saat ini. setelah belum bukti kan ada deep learning, pendekatan deep learning. Betul, yang Deep learning itu pertama apa? Mindful learning. Bagaimana kesadaran belajar. Anak-anak sadar kritis dari situ. artinya dibangun kesadaran itu bukan Iya. dari paksaan ya Pak. Iya betul. Nah, yang kedua ada namanya mindful learning, kemudian meaningful, bermakna. Kemudian yang terakhir ini enjoying. Nah itu bagaimana anak itu enjoy, menyenangkan ketika belajar. tapi efektif dan tepat sasaran. Nah kira-kira begitu. Itu teman-teman, mudah-mudahan pendekatan yang dilakukan oleh Pak Ikin bisa kita terapkan ketika Amin. kita mengajar Amin. nanti. Amin. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih teman-teman, ada harapan apa sih yang muncul dari Pak Ikin Iya. terkait perkembangan dunia pendidikan dan literasi di Indonesia? Kembangan pendidikan itu harapan saya khususnya kepada mahasiswa bagi SD ya, anak-anak teman-teman SD, guru, kalian juga calon guru, bahkan mungkin ada yang sudah jadi guru, itu merupakan motor penggerak utama dalam pendidikan ya. Salah satu motor penggerak utama yaitu kita guru. Kalau gurunya bisa mengeksplor apa saja, meskipun tak ada fasilitas, insya Allah pembelajaran akan tetap berlanjut. Kalau dalam istilah Kiai Gontor gini ya, maka dari itu ruh guru harus ada. Makanya ada yang mengatakan gini, al-madah muhimmatun, walakin at-tariqu ahammu minal madah. Ya, at-tariqu muhimmatun, lakin al-mudarris ahammu minat tariqu. Kemudian al-mudarris muhimmun, walakin ruhul mudarris ahammu minat mudarris. Jadi intinya begini, materi itu penting, tapi metode lebih penting. Metode penting, tapi guru lebih penting. Guru itu penting, tapi roh guru itu jauh lebih penting. Pak Ikin ini juga kan sebagai penulis, hasil karya Pak Ikin Iya. yang manakah yang paling berkesan bagi Pak Ikin, dan kenapa karya tersebut sangat berkesan sampai sekarang? Banyak karya yang saya publikasikan di media sosial lagi ya, karena saya penulis di media sosial lagi ya, bukan jurnal gitu kan. Media sosial opini. Ada satu karya yang saya spesial banget, yaitu ketika tulisan saya dimuat di media nasional Republika. Judulnya yaitu Tantangan Guru di Era Digital. Itu kena banget sama kita saat ini teman-teman, dengan kemajuan teknologi ya. Betul. Nah, di situ saya membahas selain teknologi, ternyata kolaborasi itu penting di situ ya. Maksudnya katakanlah antara generasi dan muda itu nggak boleh saling bertabrakan, tapi harus dikolaborasikan. Harus berkesinambung, berkolaborasi ya Pak. Betul. Anak muda itu memang pintar, tapi kaum tua lebih banyak pengalaman. Kira-kira begitu kan? Jadi dikombinasi ya Pak, Kombinasi. antara pengalaman dengan kemajuan Kemajuan teknologi. teknologi. Nah, jadi itu Ki, sampai tulisan itu Ki, karena kebetulan saya punya korannya ada, online aja, saya potong tuh Ki, saya bingkai di rumah.
Itu saking berkesannya Iya, teman-teman. benar. Memang suatu karya itu walaupun bagi orang lain Iya. pasti gitu kan Iya. nggak bermutu, Iya. nggak berdampak bagi dia, Iya. tapi jika kita yang membuatnya itu sangat Nah, betul gitu. Jadi berkesan ketika banget ya, melihat Pak. itu semangat untuk menulis lah. Iya. Jadi tulis koran itu saya dikai, dibilakan dikai di frame khusus, berdampingan dengan karya-karya, berdampingan dengan sertifikat yang pernah juara nasional, pernah alhamdulillah juara 3, kemudian juara 1 di Bekasi, pernah juara 2 di Bekasi. Insya Allah teman-teman, tidak terasa ya waktunya kita berbincang santai dengan Pak Nurul Yakin. Banyak pengalaman beliau yang sudah kita dengar sehingga membuat kita semakin bersemangat. Amin. Bagi kita sebagai mahasiswa, semangat untuk terus belajar, untuk mengembangkan diri, jangan merasa puas dengan diri kita yang saat ini. Ya. Pak Nurul Yakin yang dengan banyak pengalaman beliau saja masih terus belajar, masih terus termotivasi, apalagi dengan kita. Demikianlah wawancara singkat ataupun bincang sampai saya dengan Pak Nurul Yakin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih pada Pak Nurul Yakin atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Kita akhiri perbincangan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.